ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat gayuh barang yang manfaat, wasta'in billah. Kalau ada masalah mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Jurkan Nabi titip pesan, wala ta'jiz, jangan males, wala ta'jiz, jangan beler, wala ta'jiz, jangan sungkanan, jangan keset, jangan kebelut. Maka hari ini Perhamus Persatuan Hadrah Muslimat di Bekasi membuktikan semangat keguyup rukunan. Tepuk tangan buat Perhamus Bekasi, luar biasa. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang aminya kencung berarti aminya paling seher. Aminya paling banter berarti utangnya paling banyak. Ini gara-gara baru datang disuruh ganti baju. Maaf Ustaz ya, maaf. Tapi amat kan. Bentar. Saya 3 hari belum pulang ke rumah. Udah dari hari Jumat, udah dari Serang, udah dari Tangerang, terus tadi dari Karawang. Kita naik jam 10, turun jam 12, langsung dijemput paksa sama panitia. Di sana, di tempat ngaji saya, desanya namanya Desa Cikarang. Dan ternyata panitia ngejemput saya udah di mobil mau menuju ke sini. Panitia bilang, ini panitia dari Cikarang. Saya bingung nih, Cikarang yang mana? Oh, seragamnya juga sama-sama warna pink waktu itu. Akhirnya saya mumet, Cikarang. Oh, jangan-jangan amplopnya tadi belum ditampar. Mumet saya akhirnya, sampai sini belum minum babar belah. Langsung disuruh ganti baju. Jadi ya nggak apa-apa, ini mungkin karena jilbabnya belum dicuci. Jadi masih kaku regem. Nggak apa-apa, ini buat tanda cindera mata saya. Iya, seragamnya sama. Moga-moga juga saya ketularan. Ketularan ibu-ibu jadi cepat nikah. Saluhan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan, kita disuruh semangat gayuh barang yang manfaat. Untuk mengadakan pengajian hari ini, seluruh keluarga besar Perhamus di Bekasi, ST Stunderek berjuang. Prentil ada yang urun 15.000, prentil ada yang ikut patungan 50, prentil lagi ada yang patungan 100, prentil ada yang sama sekali nggak urun babar belas. Tapi walaupun jenengan yang datang ke sini nggak ikut patungan pun tenang saja, hadirnya Anda di sini adalah ikut berkontribusi amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam kitab Usfur ya, kitabnya kecil, tapi kitabnya kecil ini banyak riwayat-riwayat yang begitu luar biasa. Di dalam kitab Usfuriyah, dulu di zamannya Kanjeng Nabi ada seorang fatayat. Nah, kalau muslimat kan umur 45 tahun sampai umur lansia namanya muslimat. Tapi kalau fatayat itu umur sekitar 25 tahun sampai umur 45 tahun namanya fatayat. Termasuk saya nih, saya termasuk fatayat, soalnya umur 25 sampai 45, saya di tengah-tengahnya umur 27 tahun namanya fatayat. Cuma fatayatnya gak fatayat kaplak, alias fatayat udah gak kadaluarsa. Ada seorang fatayat di kota Madinah, bapak ibunya telah meninggal dunia wafat. Kemudian fatayat ini satu ketika tidur dia bermimpi.
Di dalam mimpinya ternyata bapak ibunya yang telah meninggal dunia berada di lokasi yang berbeda. Di dalam mimpinya sang Fatayat, bapaknya berada di sorga, sedangkan ibunya berada di neraka. Ini sangat-sangat kontra, sehingga ternyata Fatayat di dalam mimpinya bertanya-tanya, kok bisa kedua orang tuanya di tempat yang berbeda. Ternyata bapaknya berada di sorga, dia sambil ngebawa ceret. Ceret itu wadah air. Cara sini nyebutnya apa ya, Bu? Teko. Kalau di tempat saya ada teko, ada ceret. Kalau teko adalah ceret kecil, kalau teko besar namanya ceret. Itu kalau di Cilacap, Jawa Tengah. Maka kalau saya ini teko, Pak Kiai kita di Masjid An-Nur adalah ceret. Jadi kalau teko ngisi air ke gelas bunyinya itir-itir, tapi kalau ceret ngisi air ke gelas bunyinya otor-otor. Lah kalau bocah kecil kan ilmunya belum ada, jadi mumpuni bunyinya itir-itir. Tapi kalau pakai ilmunya banyak bunyinya otor-otor. Tapi di dalam mimpinya sang Fatayat, ternyata bapaknya berada di sorga sambil ngebawa teko, dia jadi pramusaji, menyediakan minuman air untuk para penghuni sorga. Dengan senyum yang cerah, wajah yang ceria, bapaknya di sorga sangat-sangat bahagia. Tapi dengan sangat kontra, sang ibu berada di neraka, dan ternyata hanya dengan secuil kain. Kainnya itu sebesar kain taplak. Ibu tahu taplak enggak? Taplak. Nah, ini dia. Hanya dengan secuil kain taplak, ibunya di dalam neraka nangkis api neraka. Ditangkis dengan cara pakai taplak itu tadi. Sehingga sang Fatayat nangis melihat ibunya sedang disiksa. Kemudian sang Fatayat bilang sama bapaknya, Pak, tolong lihat ibu. Lah ibu di neraka, kok bapak senang-senang di sorga? Coba itu ibu ditolong. Ternyata sang ayah hanya tersenyum dan tidak menghiraukan dan tidak peduli dengan anaknya itu tadi. Padahal ibunya sedang disiksa di neraka. Yang akhirnya anaknya ini bingung. Sang Fatayat akhirnya kepingin nolong ibunya, sehingga karena bapaknya tidak mau nolong ibunya, sang Fatayat mikir, ini jangan-jangan bapak sama ibu saya dulu di dunia gak saling cinta. Orang bapak saya di sorga, ibu saya di neraka gak mau nolong. Akhirnya sang Fatayat langsung mau masuk ke dalam neraka, hendak menolong ibunya, tapi baru mau masuk, sang Fatayat ini kecipratan api neraka persis di tangan sebelah kanannya. Gara-gara kecipratan api neraka di dalam mimpi langsung kebangun. Barang kebangun ternyata tangan kanannya langsung sengkleh. What is a sengkleh? Sengkleh apa ya? Gimana? Kepleh. Itu bahasa Bekasi. Kepleh. Padahal cuma mimpi dia. Mimpi mau nolong ibunya di neraka, malah kecipratan api neraka persis di tangan kanannya. Malah ternyata dia habis bangun dari mimpi, tangan kanannya kepleh. Dia langsung menuju ke rumahnya Kanjeng Nabi. Dia protes sama Kanjeng Nabi, ya Rasul, saya tadi mau tidur, saya ini udah berdoa, bantal udah saya bolak-balik, tapi ternyata saya mimpi begitu amat sangat mengerikan. Lah ke bawah mimpi ternyata ini tangan kanan saya kepleh. Tolong ya Rasul, saya didoain supaya tangan saya ini betul-betul sembuh. Ternyata setelah didoain oleh Kanjeng Nabi, langsung sembuhlah tangan kanannya. Kemudian sang Fatayat menceritakan apa yang di dalam mimpinya terjadi. Ternyata sang bapak di neraka jadi pramusaji, ibunya di neraka, bapaknya di sorga jadi pramusaji, ibunya di dalam neraka lagi disiksa api neraka. Ternyata di dalam dunia
bapak ibunya punya amalan yang berbeda. Bapaknya waktu hidup di dunia ahli sodako, seneng jariah, seneng ngasih infak, seneng nyantunin anak yatim-yatim piatu. Tapi ternyata dikala sang suami sedang ahli sodako, ternyata istrinya pasti negor. Jadi ketika sang suami sodako mesti ditegur sama istrinya. Pas ternyata sang suami mau nyantunin anak yatim, istrinya bilang, sodako terus, gaji sekira. Dadakan harus sombong nyantuni bocah yatim. Ih bu, kok bilangnya begitu? Saya udah nyukupi kebutuhan kamu jadi wong wadon. Di rumah gandum udah saya cukupin, anak udah pada disuruh sekolah, tak uragadin. What is uragadin? Saya modalin. Sampai-sampai gandum aja lebih, bumbu dapur juga lebih. Lah awakmu saya sodako sama anak yatim kok malah negor, kurang apa saya? Dan istri ngomong, lah kan saya perlu lipstik pak. Lo lipstik juga udah diberi kemarin, ya kan keping lipstik yang baru, kata sang istri bilang. Maka ternyata memang bagi suami yang yasir, seorang laki-laki kepala rumah tangga yang sugih, disebutnya yasir, sebelum sodakoh ke masjid, sebelum sodakoh ke anak yatim-yatim piatu, maka sodakoh suami yang terbaik adalah sodakoh kepada istrinya terlebih dahulu. Paling sederhana sodakoh suami terhadap istrinya, saben isuk ketika suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur, istri udah disodakoin dulu tuh. Apa sodakonya? Ngecup kening istri 3 kali saben isuk. 3 kali. Makanya ibu, bagi suaminya yang yasir, suaminya sugih, ternyata wajib membelikan baju untuk istrinya setahun minimal 2 kali. Nggak harus, bukan bentuknya duit, tapi harus bentuk baju. Itu bagi suami yang sugih. Bagi suami yang mampu, maka membelikan baju untuk istrinya 1 tahun minimal 2 kali. Tapi bagi seorang suami yang ternyata pas-pasan duitnya alias kurang mampu, maka minimal 1 tahun 1 kali. Walaupun udah dikasih nafkah, tetap namanya seorang istri diwajibkan dibelikan baju, karena memang adalah untuk meningkatkan rasa romantis antara seorang suami dan seorang istri. Ibu nek kalau dikasih dan dibeliin baju kudu siap-siap. Apa tuh siap-siap? Siap-siap yang pertama nyanjung suami, ih makasih ya yang ember. Kemarin udah dibeliin, sekarang dibeliin lagi. Hari pertama mungkin kurang cocok bajunya, dikasih tahu dulu, papi, ini warnanya ternyata mencolok banget. Masa udah tua pakai baju warna merah-merah, bibir aja udah merah. Nanti kalau bajunya merah dikira saya tungau alias tengu. Jadi ini jangan yang merah pak, besok-besok bajunya warnanya yang soft aja. Dikasih tahu, karena ternyata suami yang membelikan baju untuk istrinya bukan hanya sekedar ngasih nafkah, ini meningkatkan rasa percaya diri, bahkan romantisnya seorang suami istri. Maka ibu nek, kalau seorang bapak mau ngasih sodako, itu kudu pengertian. Saben isuk wis rajin, ayu, wangi, keleknya semprot minyak wangi, wadon bau minyak gas, kandrok telung rendeng gak dijemur. Ini bapak pada protes. Maka ibu kalau keluar rumah ke Arab-Araban, kalau di dalam rumah ke barat-baratan. Suami pulang dari kantor ditawani dagangan, ayam papi mau ngerasain minum apa? Minum kopi apa minum
Nyapa susu wedang teh. Gimana ceritanya jadi susu? Tapi karena ibunya bilang susu, saya nurut aja. Mau minum kopi atau minum susu? Bapak ngejawab, saiki kopinya dulu ya boleh, susunya buat ntar malam. Susu kental manis Indomilk. Habis nawani dagangan minum, nawani daharan. Pak mau makan pakai lauk apa? Ini Bu cuman masak lauk tahu sama pupu. Ibu tahu pupu enggak? Apa di sini? Ibu mau masak. Ibu cuma masak tahu sama pupu. Bapak milih yang mana? Saiki. Pupunya dulu nggak Bapak? Tempenya buat ntar malam. Si Bapak pinter, ibunya masak sayur sama tahu sama pupu, bapaknya milihnya tempe. Tapi yang dimaksud bapaknya, tempenya itu tempe kedelai segitiga. Bentar, di sini ada tempe nggak Bu? Tempe kedelainya kalau di Cilacap namanya tempe contong segitiga. Di sini tempenya segi berapa? Segi 4. Ya Allah, berarti tempenya lebar-lebar ya orang Bekasi. Bentar, jenengan ketawa ngetawain apa? Ini lagi ngebahas tempe kedelai. Maksudnya si Bapak masak pun jangan yang mengandung zat kimia mulu. Kadang-kadang ayam sayur kan banyak zat kimianya. Sekali-kali ngegoreng tempe. Udah maaf nih, kita zaman sekarang Bu, musim aja udah nggak bisa diprediksi. Karena badan kita saja udah banyak zat kimianya. Sebenarnya kalau di Cilacap Jawa Tengah ada disebutnya nyala mangsa. Nyala mangsa itu bukan musimnya yang nyalahin kita, tapi kita yang telah nyalahin musim. Dulu zaman orang tua kita masih pada seger, masih pada babat alas di Bekasi. Ternyata orang tua kita tanpa BMKG saja bisa pakai ilmu titen. Ada mangsa ketelu, ada mangsa kepitu, ada mangsa kesana. Musim hujan ya musim hujan, musim terang kemarau ya kemarau, bisa diprediksi. Tapi zaman sekarang kan walaupun ada BMKG pun nggak bisa zaman sekarang diprediksi. Soalnya apa? Kita yang telah nyalahin mangsa, kita yang telah nyalahin musim. Contoh, wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Ternyata Allah menurunkan air hujan dari langit, mubarakan, ngebawa barokah. Hujan itu bawa barokah. Lah tapi di Indonesia musim hujan saja, musim luar negeri saja udah baik. Bekasi banjir, ada banjir bandang, ada banjir rob, ada tanah bergerak, ada tanah longsor. Masa hujannya sekarang bukan gawa barokah? Tapi kenapa timbul ada musibah? Bukan musimnya yang nyalai kita, ternyata kita yang telah nyalai musim. Dengan maksud apa? Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan tidak lain dan tidak bukan itu karena ulahnya manusia. Maka maaf, nun sewu punten, zaman dulu ketika orang tua kita masih pada sugeng pada hidup, begitu ahli ikhtiar, ahli riadoh, gentur tapak bahasa orang Cilacap. Gentur tapak mangan longan turu longan, makannya dikurangin, tidurnya juga dikurangin. Bukan hanya orang tua kita melaksanakan riadoh, melaksanakan tirakat, karena ternyata Kanjeng Nabi adalah satu-satunya manusia yang amat sangat rialatnya gentur tapane kuat. Bukti nyata untuk contoh kecil, Kanjeng Nabi ketika mau kepingin punya anak, Kanjeng Nabi itu sampai puasa 40 hari.
puasanya 40 hari, tetap sahur, tetap buka puasa. Cuma di dalam beliau berpuasa pisah ranjang sementara dengan Sayyidah Khadijah. Jadi puasanya 40 hari, tetap sahur, tetap buka. Dan ketika beliau berpuasa 40 hari sementara pisah ranjang sama istrinya. Sehingga di salah satu harinya beliau berpuasa, diutuslah malaikat Jibril datang ke bumi supaya ngebawa makanan dari surga. Yang makanan ini untuk menu buka puasanya Kanjeng Nabi. Setelah puasa 40 hari selesai, Kanjeng Nabi pulang ke rumah, kepanggil kali Sayyidah Khadijah, dan beberapa waktu kemudian Sayyidah Khadijah hamil, melahirkan seorang bayi perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yang diriwayat diceritakan Sayyidah Fatimah putrinya Kanjeng Nabi cantiknya luar biasa. Jangankan wong lanang, wong wadon, sama-sama wong wadon ketemu sama Sayyidah Fatimah sampai insecure. Insecure itu minder, Bu. Bayangin, kita wanita terlahir di dunia udah cantik, tapi ketika wong wadon kepanggih ketemu sama Sayyidah Fatimah itu sampai minder. Karena ternyata diriwayat dipun ceritakan bahwa ternyata Sayyidah Fatimah putrinya Kanjeng Nabi cantiknya bukan hanya zahir, tapi cantik secara intelektual, cerdas, berwawasan luas, ilmunya tinggi, daya hafalnya kuat, sampai cerdasnya luar biasa. Maka kenapa kok Sayyidah begitu cerdas? Karena tentu putrinya Kanjeng Nabi. Dan yang kedua, ditirakatin sama orang tuanya. Sekelas Kanjeng Nabi, titelnya maksum, bersih dari dosa, bahkan pangkatnya kekasihnya Gusti Allah saja. Ketika beliau ingin punya anak, beliau berpuasa 40 hari. Maka kita sebagai umat Kanjeng Nabi, apalagi perhamus, orang-orang suka haldro, berarti kan tahu albar janji, tahu riwayat-riwayatnya Kanjeng Nabi. Masya Allah, kudulawi gentur tapanya. What is a gentur tapa? Senang riadoh, senang tirakat, senang rialat bahasanya saya. Karena orang tua itu harus ada parenting buat anak. Contoh begini, Bu, sampai belakang sana, Assalamualaikum. Masya Allah, jempolnya yang datang banyak banget. Bawa pohon mangga, Assalamualaikum. Allahu Karim. Ini ngajinya persis kayak lagi piknik tamasya. Di bawah pohon mangga, duduknya praktis, bokongnya ngelemprak sikile atis. Ikhlas ya Bu ya? Ya sebelah kiri sono, Assalamualaikum. Sampai belakang pojok, halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak? Pesan lemes dari tadi, ternyata enggak kebagian snack, makanya berangkatnya yang gasik. Oh, gasik tetap enggak kebagian snack. Ya maaf Bu, saya makilin pramus, mohon maaf. Beliau-beliau juga nggak tahu yang datang mau banyaknya sampai segini. Betul, walaupun nggak kebagian snack, tapi kan jajan lebihan sisa Idul Fitri masih ada ya Bu? Masya Allah, daging lebihan sisa Idul Adha juga masih. Ya Allah, pertahankan. Maka inilah kami Perhamus. Tepuk tangan dulu dong buat Perhamus, ini mantep banget, luar biasa. Jangan hanya hari ini pasti undang mumpuni, pasti undangin mumpuni. Seterusnya saya dan kami harap Perhamus itu lebih semangat, bisa istiqomah menggemakan sholawat, mendawamkan sholawat, tidak hanya sekedar ngarang rame dan meriahnya. Mari kita mendawamkan sholawat. Sholawat apa saja silakan dibaca. Maka mudah-mudahan kita semua. Sebentar, ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji
belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Saya harap masih duduk dengan santai Ibu, 2-3 menit saja. Saya pun akan tetap di panggung sini. Dan mari kita mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Saya tidak mampu memimpin doa karena pindah yang pertama saya santri, yang kedua saya belum dapat ijazah dari Kiai kami. Nekat apapun saya belum mau untuk sampai memimpin doa. Maka saya harap kita tabarukan ngalah barokah, kita minta siaga doa wasilah dari para kiai-kiai di desa, di Kelurahan Sukajaya, khususnya perumahan Gramapuri Persada. Maka terima kasih Pramus, mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kita ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat yang barokah, diberikan kabar yang soleh-solehah, pungkasan yusa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Doa dimana langsung oleh Romo Kiai Ali Ridho Sumangga. Dari saya, saya nggak mau panggil Gus, saya panggil Kiai saja, karena untuk penghormatan kami Kiai Sumangga, akhil al-kiram Romo Kiai Ali Ridho Sumangga kami mimpin doa. Sumangga Kiai. Dari saya awal sampai akhir, segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf. Di atas mohon Kiai, saya itu Kiai menginggil mohon. Itu dipimpin langsung oleh Romo Kiai Arido. Dari saya sekian, usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga selalu istiqomah. Amin, amin, amin. Ustazah Mumpuni dari tadi pengen ya, dari tadi pengen ya terus.